Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu dan senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya arhamar rahimin. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, insyaallah kajian kita pada kesempatan yang mulia ini adalah tentang tauhid dalam kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bab ke-10 dan 11. Bab 10 yaitu menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Ini sudah kita baca dalil-dalilnya dan penjelasannya. Kemudian bab yang ke-11 adalah menyembelih binatang dengan niat karena Allah. Itu dilarang dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang bukan karena Allah. Ini pun sudah kita baca dan jelaskan. Kita masuk bab ke-12, yaitu minasyirki, termasuk kesyirikan adalah an-nadhru li ghairillahi ta'ala. Minasyirki an-nadhru li ghairillah, termasuk kesyirikan adalah bernazar, ya, bernazar bukan karena Allah, bernazar bukan karena Allah. An-nadhru li ghairillahi ta'ala, bernazar bukan karena Allah Ta'ala.
Kenapa bernazar bukan karena Allah itu termasuk syirik, bahkan syirkul akbar? Karena nazar itu ibadah. Bahkan salah satu bentuk ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia. Dan di awal-awal sudah kita bahas bahwa barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka itu syirik. Bahkan syirkul akbar, syirik besar, na'udzubillahi min dzalik. Minimal akhi, minimal kan kita nggak melakukan ini kan. Kenapa kita harus mempelajarinya, mengkajinya, mentelaahnya? Ya minimal kita bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kita dari perbuatan syirik ini kan kita. Kalau bukan karena penjagaan Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena pembelaan Allah, mungkin kita termasuk bagian dari mereka. Semua itu karena pertolongan Allah. Berarti dengan kita mempelajari ini, misalnya salah satunya kita semakin bersyukur kepada Allah. Kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah, taufik untuk bisa berjalan di atas jalan yang telah Allah gariskan. Jalan Allah, jalan Rasulullah, jalan para sahabat. Kalaulah bukan pertolongan Allah, mungkin kita telah menyimpang ke sana dan kemari. Na'udzubillah. Maka dengan ini kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita seperti ini, bukan dari golongan orang-orang yang melakukan kesyirikan ini, sehingga kita selamat ya di dunia dan di akhirat ya. Nazar, insya Allah masalah ini antum semua dan kita semua sudah paham ya. Nazar itu apa? Kan sering kita dengar orang bernazar, aku bernazar kepada Allah, atau demi Allah aku bernazar kalau aku sembuh dari penyakitku ini, aku akan berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, pernah kita dengar orang seperti ini ya. Nah, berarti ini nazar untuk Allah. Nazar untuk Allah, aku bernazar kepada Allah, atau wallahi demi Allah aku bernazar kalau aku sembuh dari penyakitku ini, aku akan puasa, aku akan sodako, aku akan sholat sunnah dan seterusnya. Nah, ini kan nazar tuh, nazar. Berarti nazar itu apa? Nazar itu seseorang mewajibkan untuk dirinya sendiri, padahal syariat tidak mewajibkannya. Nah, itu namanya nazar. Seseorang mewajibkan untuk dirinya sendiri ini, yang sebenarnya syariat itu tidak mewajibkannya. Misalnya bernazar puasa 3 hari, puasa 3 hari. Puasa 3 hari itu wajib nggak sih pada asalnya? Hah? Ya enggak wajib. Enggak wajib. Apalagi misalnya berturut-turut. Berturut-turut 1, 2, 3 gitu. Pada asalnya syariat tidak mewajibkan puasa 3 hari berturut-turut. Yang wajibkan cuma Ramadan kan, Ramadan. Nah, berarti ini sebenarnya syariat tidak mewajibkan puasa 3 hari berturut-turut, tapi karena dia bernazar maka itu wajib bagi dia. Tapi bagi orang lain wajib nggak? Ya enggak lah. Buat yang nazar saja itu wajib dan harus dipenuhi. Kalau tidak berdosa. Ya, kalau tidak berarti berdosa. Berarti kalau dia menggugurkan nazar, udah nggak kuat dah kayaknya ini. Ya sudah, kalau begitu bayar
kaffaro, membayar kaffaro, denda gitu ya, denda. Nah, ini namanya nazar. Jadi definisi nazar itu seseorang mewajibkan untuk dirinya, mewajibkan apa? Mewajibkan untuk melakukan ibadah kepada Allah yang sebenarnya syariat itu tidak mewajibkannya. Berarti ini membebankan diri nggak, Pak? Bebanin diri nggak ini? Oh, iya, itu jelas membebankan diri. Dan tidak sedikit dari orang itu bernazar, ujung-ujungnya yang nggak dikerjakan juga. Karena mungkin waktu itu saking semangatnya ya, seakan-akan nazar itu merubah takdir. Seakan-akan nazar itu merubah kondisi dia menjadi lebih baik misalnya. Sebenarnya nggak juga gitu. Nazar nggak nazar, kalau Allah takdirkan sembuh ya sembuh. Nazar nggak nazar, kalau Allah takdirkan nggak sembuh ya sembuh. Allah takdir sembuh ya sembuh. Nazar nggak nazar. Jadi nazar itu tidak merubah keadaan sebenarnya. Yang merubah adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan nazar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yustakhraju minal bakhil." Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu tidaklah keluar kecuali dari orang-orang yang apa? Bakhil ya, pelit. Pelit beramal. Gak mau beramal sebenarnya dia itu. Gak mau beramal gara-gara pengen sembuh. Beramal. Dan sebenarnya kalaupun sembuh, ya enggak juga. Malas lagi kembali kepada asal kalau memang dia, karena memang dia itu orang yang bakhil dalam beramal solih, bakhil dalam ketaatan. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala berbeda pendapat tentang nazar. Apa hukum nazar itu? Apa hukumnya? Nih Pak, boleh nggak? Boleh. Atau makruh? Atau haram? Berbeda para ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, minimal makruh, minimal makruh. Berarti nggak bagus, nggak bagus. Nah, nggak bagus. Kenapa nggak bagus tadi? Karena itu sebenarnya dari orang yang bakhil saja, pelit, medit, cengit dari beramal solih. Nah, minimal makruh. Kalaupun meskipun itu hukumnya makruh, kalau sudah terucap gimana? Wajib dilaksanakan, wajib dikerjakan. Kalau tidak, berdosa dia. Utang kalau enggak dikerjakan, kecuali kalau tadi bayar kafarah. Tapi kalau dia tidak membayar kafarah, maka nazar ini akan dituntut nanti di akhirat. Dan nazar ini kalau belum dilaksanakan oleh penazar itu, maka dilaksanakan oleh ahli warisnya. Kalau enggak dilaksanakan, nanti akan dituntut di akhirat di hadapan Allah Rabbal Alamin. Ini secara umum ya, secara umum tentang nazar, yaitu seseorang mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah yang sebenarnya syariat itu tidak mewajibkannya. Dan tentu masalah ini ada di kitab-kitab fikih ya. Di kitab-kitab fikih itu disebutkan, dibahas panjang ya. Akhi fillah azani Allah wa iyyakum. Dan kita tahu semua ya, kata para ulama rahimahumullah, bahwa nazar itu ada dua ya. Nazar itu ada dua. Ada nazar mutlak, ada nazar muqayyad. Apa nazar mutlak itu saya? Nazar mutlak, ada nazar muqayyad. Mutlak itu, nazar mutlak itu seseorang mewajibkan untuk dirinya sendiri
Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah tanpa syarat, tanpa adanya syarat. Apa ini maksudnya ini? Jadi seseorang mewajibkan untuk dirinya sendiri taqarrub, mewajibkan untuk dirinya sendiri untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah yang sebenarnya syariat tidak mewajibkan. Sebenarnya syariat tidak mewajibkan, tanpa syarat. Gimana contohnya ini? Contohnya begini, tanpa syarat. Kalimat tanpa syarat. Tanpa syarat berarti nggak ngapa-ngapain, nazar. Saking semangatnya nih, aku bernazar kepada Allah, nanti malam aku sholat malam. Udah, titik sampai di situ. Tidak menyebutkan syarat. Syarat itu kan kalau begini saya akan begini, kalau begitu saya akan begitu. Nah, itu kan syarat tuh. Tapi kalau mutlak itu tidak. Ya, demi Allah, aku bernazar kepada Allah, nanti malam aku akan sholat malam, minimal witir. Nah, berarti sholat malam nanti malam bagi dia itu wajib. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Boleh. 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 Dan ini tidak hukumnya makruh, bukan makruh, tapi boleh. Boleh. Kalau dia bernazar tanpa syarat, itu boleh hukumnya. Tidak makruh, apalagi haram, tidak. Tapi kalau yang kedua adalah apa tadi itu? Muqayyad. Kalau nazar muqayyad itu dengan syarat. Jadi seseorang mewajibkan untuk dirinya beribadah kepada Allah dengan syarat. Tadi itu, kalau aku sembuh dari penyakitku ini, aku akan sholat malam, aku akan puasa. Kalau aku diterima di pekerjaan ini, aku akan puasa. Nah, itu namanya nazar muqayyad. Berarti dia mempersyaratkan diri untuk melakukan ini kalau begini. Nah, ini yang dimaksud hukumnya minimal makruh. Kenapa? Karena sabda Nabi tadi itu, innama yustakhraju minal bakhil. Karena nazar itu tidaklah keluar dari orang, melainkan dari orang-orang yang bakhil, yang pelit. Nah, jadi hadis ini yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah nazar yang sifatnya muqayyad tadi. Ada syarat tadi. Maka lebih baik kita tinggalkan. Ya, lebih baik kita tinggalkan. Kalaupun sudah keceplosan, wajib dikerjakan itu, wajib dilaksanakan itu. Kalau itu nazar yang sifatnya ketaatan loh Pak. Tapi kalau nazar haram gimana Pak? Demi Allah kalau aku sembuh saya akan apa ini yang haram tuh Pak ya? Minum khamr gitu. Minum khamr, bir khamr itu bir. Demi Allah kalau aku lulus ujian nih, saya akan minum khamr. Tape dilaksanakan nggak? Hah? Kan nazar. Ayo. Karena nazar ini adalah nazar maksiat, maka haram, tidak boleh dilaksanakan. Tapi dia wajib bayar kafarah. Jadi kalau nazar maksiat itu tidak boleh dilaksanakan, tapi harus membayar kafarah. Itu kafarah yamin. Kafarah yamin, apa kafarah yamin itu Pak?
Kafaroh yamin, kafaroh sumpah yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah itulah, yaitu membayar memerdekakan budak, terus pilihan-pilihannya itu ngasih makan kepada 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian kepada 10 fakir miskin. Kalau nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini, terakhir apa? Puasa selama 3 hari. Nah, ini namanya kafaroh yamin. Yamin itu sumpah. Karena nazar ini sebenarnya adalah sumpah sebenarnya. Demi Allah. Nah, kan begitu, demi Allah. Aku bernazar kepada Allah kalau begini akan begini. Nah, berarti kan sumpah gitu loh. Berarti kan sumpah. Karena menggagalkan sumpah ada gantinya, yaitu kafaroh itu. Ya. Memerdekakan budak, dan nggak ada budak sekarang ya. Kemudian ngasih makan nih, ngasih makan 10 fakir miskin, atau ngasih pakaian fakir miskin 10 ya. Atau kalau nggak bisa ini baru puasa selama 3 hari. Nah, ini namanya kafaroh yamin. Nah, nazar ini adalah kalau tidak bisa melaksanakannya, nazar kafaroh, yaitu kafaroh yamin ini. Baik. Ini namanya nazar maksiat ya. Kalau yang pertama nazar taat, ini wajib dikerjakan kalau yang pertama. Yang kedua tidak boleh dikerjakan, tapi harus membayar kafarah. Ada nggak yang nazar makruh gitu Pak? Apa yang makruh itu Pak? Makruh Pak, kayak apa makruh Pak? Kira-kira apa yang makruhnya? Nazar makruh. Tapi apa dalam syariat yang hukumnya makruh itu misalnya? Apa kira-kira Pak? Tapi toyib, kalau makruh puasa ngebleng. Puasa ngebleng, apa puasa ngebleng Pak? Puasa wisol misalnya ya. Tapi kalau pokoknya hukum-hukumnya ya makruh dah kan gitu. Ini wajib dikerjakan nggak? Harus dilaksanakan nggak? Ada 2 pilihan. 2 pilihan, dikerjakan atau tidak. Dikerjakan atau tidak. Ini makruh. Boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan. Tapi kalau nggak dikerjakan tetap harus bayar kafarah. Ini kalau makruh. Kalau mubah, kalau aku lulus, aku akan cukur gundul. Mubah nggak tuh? Cukur mubah nggak sih? Mubah kan boleh-boleh saja dalam syariat kan? Mubah. Nah, cukur. Nah, kalau kafarah mubah ini, kafarah mubah, nazar mubah ini ada 2. Bisa dikerjakan, bisa tidak. Dikerjakan ya monggo, berarti gugur nazarnya, terlaksana. Kalau enggak, maka dia harus bayar kafarah. Nah, yang kelima, yang pertama kan nazar taat, kedua nazar maksiat, ketiga nazar makruh, keempat nazar mubah. Baik. Yang kelima, inilah bab yang dibawakan oleh penulis, nazar syirik. Ini dia nazar syirik, yaitu nazar bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai fulan
fulan yang telah meninggal dunia. Wahai wali Allah fulan dan fulan, kalau aku sembuh, aku akan memberikan makan kepada fakir miskin 1000 karena kau. Ini nazar syirik nih. Atau demi Rasulullah, aku bernazar karena Rasulullah, kalau aku begini akan begini dan begitu. Demi Jibril alaihissalam, aku bernazar karena Jibril, kalau saya begini akan begini. Demi wali fulan, dan biasanya dia itu hadir di mana? Di tempat-tempat yang keramat. Biasanya seperti itu. Kemudian bernazar untuk yang dikeramati itu. Kalau aku sembuh, kalau aku lulus, kalau aku sukses, kalau aku ini, maka aku akan begini dan begitu, puasa atau memberi makan atau sodako atau menyembeli binatang untuk mewahai yang dikeramatin itu. Nah, ini namanya nazar syirik. Nazar bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib dilaksanakan nggak Pak? Wajib. Ya nggak boleh dikerjakan lah. Lewang maksiat biasa saja haram dikerjakan, kok apalagi syirik. Baik, kalau nggak dikerjakan dan memang tidak boleh dilaksanakan, apakah bayar kafarah? Kalau maksiat tadi kan nggak boleh dikerjain tuh, nggak boleh dilaksanakan, tapi harus bayar kafarah, harus bayar kafarah. Kalau ini syirik, oke, nggak boleh dikerjakan, nggak boleh dilaksanakan karena ini syirik, bahkan syirkul akbar, syirik besar. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa yang dikeramatin, yang dia itu bernazar karenanya itu seakan-akan yang dapat memberikan manfaat dan mudarat. Seakan-akan dia itu bisa mengatur alam ini, seakan-akan dia itu yang menyembuhkan, seakan-akan dia yang memberi rizki, seakan-akan dia yang mengatur alam ini. Berarti ini syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah yang menjadi kekhususan Allah, yang mengatur alam, yang ngasih rizki, yang menyembuhkan penyakit, yang memberikan kesuksesan, yang memberikan kelapangan, dan itu khusus untuk Allah. Tapi ketika ada orang yang meyakini ada selain Allah yang bisa seperti itu, ini syirik. Syirik dalam rububiyah. Nah, berarti seakan-akan nih dia meyakini fulan atau fulan yang telah meninggal dunia, atau Rasulullah atau Jibril atau yang lainnya, atau matahari atau bulan atau langit, seakan-akan mereka itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, bisa memberikan keselamatan, bisa memberikan mudarat. Seakan-akan mereka lah yang mengatur alam ini, yang ngasih rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mencelakakan. Syirkul akbar ini. Karena hatinya itu sangat kuat gitu Pak ya. Hatinya kuat, terikat dengan sesuatu itu. Ya, hatinya terikat kuat dengan yang dinadari tadi itu. Sehingga dia bernazar kepada dia. Dan biasanya orang seperti ini pun kadang-kadang bersumpah kepada selain Allah, bersumpah dengan nama selain Allah. Misalnya dia mengagungkan seseorang yang telah meninggal dunia, dia akan bersumpah dengan demi fulan, yang harusnya demi Allah. Biasanya seperti itu. Kenapa? Karena hatinya itu terikat dengan dia. Nah, orang kalau sudah seperti ini tuh hidupnya nggak akan bahagia, sempit
hidupnya, kacau hidupnya, nggak jelas hidupnya. Dan itu sahih. Kenapa? Karena hati ini digantungkan kepada selain Allah, sedangkan mereka adalah makhluk Allah. Makanya orang yang bertauhid, orang yang punya tauhid, bertambah tauhidnya kepada Allah, semakin bahagia dia, semakin tentrem hatinya, semakin luas jembar dada dan hatinya. Kenapa? Karena dia menggantungkan diri kepada zat yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha mengatur ini dan itu. Alhamdulillah, bahagia orang-orang yang bertauhid itu. Tenang hidupnya, damai hidupnya, sejahtera hidupnya, tidak takut sama siapa-siapa. Taib. Nah, pertanyaan lagi tadi itu ya apa? Apakah harus membayar kafarah? Nazar syirik? Enggak. Tidak ada nazar. Karena nazar tidak ada kafarah, maksudnya tidak ada kafarah bagi nazar syirik, itu enggak ada kafarah. Karena kafarah ini tidak bisa menebus kesyirikannya. Kalau kafarah ini bisa menebus yang haram tadi itu, menebus yang mubah, menebus yang makruh, itu bisa menebus, berarti satu-satu lah gitu, bisa ketebus gitu. Tapi namanya syirik nggak bisa ditebus dengan kafarah ini. Meskipun kafarahnya double, double 10, nggak akan sampai. Kenapa? Karena syirik nggak ada kehormatannya, rendah, hina dia. Hina, rendah, tidak ada kehormatannya. Karena itulah tidak akan bisa ditebus dengan kafaroh. Terus gimana dong? Apa yang harus dia lakukan? Bayar kafaroh enggak? Taubat sudah. Taubatan nasuha. Ini satu-satunya yang dapat dia lakukan. Enggak kafaroh, enggak bisa menggugurkan itu kafaroh itu. Yang bisa adalah dengan taubatan nasuha, benar-benar bertaubat kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan yang dia lakukan itu. Taubat, ya, taubatan nasuha. Baik, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala. Di sini penulis rahimahullah membawakan 3 dalil, 2 dari Al-Quran, 1 dari hadis. Yang dalil-dalil ini menunjukkan bahwa nazar itu ibadah gitu loh. Nazar itu ibadah. Bahkan ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia. Nah, ketika ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, nah, syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, dalil yang pertama adalah surat Al-Insan ayat 7. Allah berfirman, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadhri, mereka menunaikan nazar. Mereka menunaikan nazar. Berarti nazar itu ibadah, karena telah menunaikan nazar itu. Berarti nazar itu, melaksanakan nazar itu dapat pahala enggak? Tadi sudah kita sebutkan nazar itu ibadah enggak? Ibadah.
Berarti kalau melaksanakan nazar ibadah enggak? Ibadah dan dapat pahala, dapat ganjaran. Tapi tadi sudah kita sebutkan hukum asalnya minimal apa tadi? Makruh. Tapi kalau dikerjakan dia dapat pahala. Kenapa? Karena melaksanakan ibadah. Melaksanakan ibadah. Berarti kan nazarnya tadi apa? Puasa nih. Berarti kan puasa kan? Pahala nggak puasa? Puasa. Pahala, ganjaran. Makanya di sini Allah berfirman, yufuna bin nadhr. Mereka menunaikan nazar. Wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Yaitu dia takut kalau tidak melaksanakan nazar, Allah akan azab dia. Karena takutnya dia kepada Allah, kalau tidak melaksanakan nazar akan diazab. Maka dia melaksanakan nazar itu. Dan melaksanakan nazar berarti dia mendapatkan pahala karena dia melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ayat ini jelaslah menunjukkan bahwa nazar itu ibadah, ketaatan kepada Allah, ya. Makanya barang siapa yang memalingkan ibadah ini, ketaatan ini kepada selain Allah, maka itu syirik. Ya, sebagaimana bab-bab sebelumnya, yaitu menyembelih binatang bukan karena Allah. Kenapa menyembelih binatang bukan karena Allah itu syirik? Karena menyembelih itu ibadah enggak? Ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, Masya Allah. Kemudian dalil yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu. Wa ma anfaqtum min nafaqah, apa saja yang kamu nafkahkan, apa saja yang kamu nafkahkan, yaitu dari harta. Au nadhartum min nadhrin, atau apa saja yang kamu nazarkan. Fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Meskipun gak ada yang tahu, meskipun gak ada yang dengar, meskipun gak ada yang tahu dan dengar, tetap kerjakan, laksanakan nazar itu. Kenapa? Karena Allah yang tahu. Kalau di hati gimana, Pak? Nazarnya di hati, ngomongnya di hati. Itu dihitung nazar nggak, Pak? Iya. Nggak ngomong. Nggak ngomong. Baik, wallahu a'lam. Kalau itu hanya di hati, itu bukan nazar. Itu tidak dihitung nazar. Karena itu hanya sekedar niat. Jadi nazar ini harus diucapkan. Harus diucapkan. Ngomong, baik itu dengan suara lirih atau keras. Pokoknya terucap di lisan, baru terlaksana itu nazar. Tapi kalau hanya di hati enggak. Ya. Tulisan mewakili lisan. Tulisan tuh sama dengan lisan. Makanya akad nikah, ya. Orang bisu gimana, Pak? Nikah nih, nikah. Tapi dia dibisu. Gimana? Iya, Pak.
Mana saya? Bisu, akad nih. Kan harusnya kan aku terima kan gitu, aku terima nikahnya begitu. Kan ngomong tuh kedengeran dan didengar oleh saksi, dilihat oleh saksi. Tapi ini bisu kan. Dia nggak mau hakim. Dia sendiri. Ya sudah, dengan isyarat. Isyarat gimana? Baik. Kalau tidak dengan isyarat, tulis. Sebagian ulama mengatakan kalau dia nggak bisa bicara, pertama harus isyarat dulu. Kalau nggak bisa isyarat, baru dengan tulisan. Nah, begitu. Ya. Jadi tulisan itu mewakili lisan gitu, mewakili ucapan, ya tulisan itu. Ya, wallahu alam. Kembali. Jadi apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu sodakokan, yang engkau keluarkan hartamu karena Allah, Allah tahu. Ada orang, nggak ada orang, Allah tahu dan Allah akan berikan pahala itu. Makanya sodako yang paling afdol adalah dengan sembunyi-sembunyi, Bang Nggih. Allah sudah tahu, kalaupun nggak ada orang yang tahu, Allah tahu. Makanya di antara keutamaan sodako infak tuh, sodako infak yang sembunyi-sembunyi itu kan diantaranya hadis yang sahih 7 golongan, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di akhirat nanti ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Seseorang yang bersodakoh dan menyembunyikan sodakohnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu kalau tangan kanannya memberi. Saking sembunyi-sembunyinya, tangan kirinya itu sampai nggak tahu. Ini ya kiasan saja kan, kinayah, kiasan saja. Saking sembunyinya, nggak pingin dilihat oleh orang lain dalam rangka menjaga keikhlasan. Meskipun diketahui oleh orang juga nggak masalah juga nih, tapi kan dalam rangka menjaga keikhlasan, ya. Maka itu ada keutamaannya. Nah, Allah tahu gitu, Allah tahu. Bahkan nazar ucap di kamar sendiri, nggak ada orang sama sekali, ngomong nazar, kerjakan dan laksanakan, karena Allah mendengar dan Allah melihat. Allah tahu itu. Kerjakan dan laksanakan. Maka menunjukkan melaksanakan nazar itu wajib. Ya, wajib. Kemudian akhi fillah azanillahu wa iyyakum, dalil terakhir yang dibawakan oleh penulis rahimahullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita kaum muslimin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara ayyuti'allaha falyuti'hu wa man nadhara ayya'siyallaha fala ya'sih." Man nadhara, barang siapa yang bernazar, ayyuti'allah, untuk menaati Allah. Ya tadi itu, kalau aku begini saya akan puasa, saya akan ini, saya akan ini. Taat kan? Berarti nazar taat gak nih? Nazar taat. Falyuti'hu, maka hendaklah ia menaatinya. Berarti kerjakan, laksanakan. Ya. Wa man nadhara, dan barang siapa yang bernazar, ayya'siyallaha, untuk bermaksiat kepada Allah, berarti nazar maksiat nih. Fala ya'si, maka janganlah bermaksiat kepadanya. Artinya jangan dilaksanakan nazarnya, tapi dia harus membayar kafarah. Terakhir kandungan bab ini, penulis berkata rahimahullah, pertama, menunaikan nazar adalah wajib.
Jelas tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua, apabila sudah menjadi ketetapan bahwa nazar adalah ibadah untuk Allah semata-mata, maka menyelewengkannya kepada selain Allah adalah syirik. Ya, nazar itu ibadah dan ibadah itu harus untuk Allah. Ketika dipalingkan kepada selain Allah, maka itu syirik. Kemudian yang ketiga, dilarang untuk menunaikan nazar maksiat, ya, apalagi nazar syirik tadi yang sudah kita jelaskan. Tapi inilah 3 dalil yang dibawakan oleh penulis ya dalam bab ini, yaitu bab bernazar bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengetahui ini akhi, kita bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kita ya, menyelamatkan kita dan keluarga kita dari kesyirikan-kesyirikan seperti ini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik untuk bisa berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, dan itu adalah sebesar-besar kenikmatan yang Allah curahkan, yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Maka wajib bagi kita untuk menjaga nikmat ini dengan sebaik-baiknya, menjaga nikmat besar ini sebaik-baiknya. Salah satunya adalah mengenal kesyirikan ini, mengenal kesyirikan ini, mengenal bentuk-bentuk kesyirikan. Kalau kita tidak kenal kesyirikan, bisa saja kita terjatuh, nggak Pak? Bisa saja kita terjatuh ke dalam kesyirikan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita semua dari dosa besar yang paling besar ini, kesesatan yang paling sesat ini, yaitu kesyirikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita dan menerima amal-amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kita bahas di kesempatan yang mulia ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.